Di video sebelumnya kita membahas, benarkah Rasulullah keturunan Bani Israel? Berikut kita kaji dari Sirah Nabawiyah Taurat dan Al-Quran. Disebutkan bahwa kabilah Bani Hashim separuh Bani Israel dan bahkan ibunda Nabi Sayyidah Aminah dari Bani Zurah juga merupakan perempuan berdarah Yahudi. Apalagi mengetahui bahwa Hashim menikah dengan Salma binti Amr an-Najjariyah, gelar Najjar berasal dari kabilah Najjar atau Bani Nadir, salah satu dari 3 kabilah Yahudi terbesar di Madinah. Kota Yatsrib sendiri dalam beberapa literatur Targum seperti Targum Yonathan dan Targum Onkelos, dijelaskan sebagai pusat terkonsentrasinya komunitas Yahudi Temanim asal Yaman yang dulu diaspora, Esilarj, ke Jazirah. Banyak fakta yang menyebut Bani Hashim merupakan Arab Mustaribah bukan Arab Aribah, asli, dan suku Quraisy sendiri telah sering melakukan eksogami atau kawin-mawin dengan berbagai suku dan ras, salah satunya Yahudi. Jika nenek serta ibunda Rasulullah merupakan keturunan Nabi Ishak dan Yakub alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, maka Rasulullah pun secara privilege bisa disebut sebagai Bani Israel Tulen selain daripada Arab Tulen. Mengingat keabsahan nasab Bani Israel ini memang menganut paham matrilineal bukan patrilineal atau harus dari jalur perempuan atau ibu untuk legitimasi. Jika kita perhatikan ayat Al-Quran, Al-Baqarah 146. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada para ahlul kitab, bahwa mereka seharusnya mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kata abna dalam ayat tersebut sendiri seakar dan sinonim dengan kata benai dalam bahasa Ibrani, bentuk lain dari kata bani. Ayat tersebut tidak hanya penegasan kerasulan Nabi Muhammad secara teologis namun juga secara biologis bagi Bani Israel atau seluruh ahlul kitab. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertulis dalam teks Ahlul Qadim atau Perjanjian Lama pada kitab Kejadian pasal 17, bahwa dari Nabi Ishak alaihissalamlah perjanjian Allah diikat. Sebagaimana kitab suci Al-Quran surah Al-Ankabut 27 juga menegaskan bloodlines tempat turunnya nubuah kenabian dan kitabullah pada keturunan Ishak alaihissalam. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dan untuk Nabi Ismail alaihissalam yang dijelaskan dalam Taurat Kitab Kejadian, sebagai anak yang diberkati oleh Allah, maka kelahiran sang hataman nabiin, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melalui darah dan nasabnya. Sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Baqarah ayat 129, agar di kota Mekah dan di dekat Ka'bah semoga dilahirkan seorang nabi yang agung dan mulia. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, hadis, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam teks Perjanjian Lama, bahwa hanya dari keturunan Nabi Ibrahimlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan Rasulullah lahir dan bernasab kepada 2 anak terbaik Ibrahim yaitu Ishak anak perjanjian dan Ismail anak yang diberkati. Dalam darah Rasulullah mengalir 2 darah terbaik milik Nabi Ibrahim. Ibarat sebuah amalgam yang terdiri dari berbagai komposisi 2, 3 atau lebih campuran logam, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manifestasi amalgam terbaik dari Avraham.